Pada hari ini kita akan belajar satu tema. Haruskah gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus? Itu tema firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita baca Alkitab dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Jadi tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam bentuk pertanyaan. Haruskah? Mustiso? Itu bahasa Manado. Mustiso dipenuhi Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Mari kita berdiri Bapak Ibu saudara sekalian, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 49, kita akan baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah kalimat dari beberapa kalimat atau dari rangkaian percakapan Tuhan Yesus menjelang Yesus akan diangkat ke sorga. Maaf, naik ke sorga. Kalau Elia diangkat, kalau Tuhan Yesus naik karena dia Tuhan. Dan dalam percakapan itu Tuhan Yesus katakan begini, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapakku. Maaf saudara. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi Tuhan Yesus lanjutkan dengan kalimat ini. Coba kita baca. Tetapi apa? Kamu apa? Harus. Nah, ini kalimat siapa? Kalimat pendeta atau kalimat Tuhan Yesus? Ini kalimat Tuhan Yesus ya. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini. Sampai berarti ada dia punya waktu. Harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Haleluya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini Lukas tulis, berarti dia mereview apa yang itu cerita tadi dalam Lukas pasal 24 tadi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 4 kembali. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita bisa lihat ada dua kata penting yang kita harus perhatikan. Kalau di Lukas pasal 24 ayat 49, ada kalimat kamu harus tinggal. Dalam Lukas pasal 1 ayat 4, Yesus melarang mereka meninggalkan. Jadi sama ini, harus tinggal. Tuhan Yesus larang, tinggalkan Yerusalem, harus tinggal. Ini boleh tinggalkan Yerusalem, tunggu dulu. Mengapa mereka harus tinggal? Karena mereka menantikan janji Bapa. Katakan amin saudara. Haleluya. Berarti kalau misalnya jawab pertanyaan, gereja harus dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Sekarang
Tunggu dulu mau bicara tentang dipenuhi. DP pertanyaan, haruskah? Maka saudara-saudara mau jawab apa? Haruskah? Mesti? Haruskah ini atau tidak? Harus ya. Sebab itu Alkitab bilang. Tuhan Yesus sampaikan di Lukas pasal 24 ayat 49. Harus. Kemudian ditegaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, larang tinggalkan. Jadi dengan kata lain, mesti, tidak boleh tidak, wajib, bukan pilihan. Ini bukan sama dengan mau makan mie atau mau makan nasi. Atau kalau mau makan di rumah makan Chinese food, mau makan capcay atau fuyung hai. Ini bukan pilihan. Ini adalah sebuah sebuah perintah tegas. Ini merupakan sebuah perintah. Mesti, harus, tidak boleh tidak. Bahkan ada kata larang. Larang tinggalkan Yerusalem. Karena ada yang mereka harus alami di Yerusalem. Nah sekarang lanjut. Alkitab katakan, murid-murid harus, ayat 4, murid-murid harus ada di Yerusalem karena mereka akan menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa. Sekarang saya jadi merenung begini, saya berpikir begini dalam doa ya saudara-saudara. Ini janji Bapa ini apa? Janji Bapa ini apa? Oh, janji Bapa adalah murid-murid akan, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan datang. Jadi pribadi Roh Kudus akan datang. Ketika saya merenungkan hal itu, sebab banyak pengajaran kan begitu ya. Tunggu janji Bapa ya. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus akan datang. Tapi kemudian saya dibawa Tuhan untuk melihat ayat ini. Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Ini sifatnya pengajaran. Jemaat memang perlu ada pengajaran. Kita baca sama-sama Yohanes 20 ayat 22. 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah sekarang jadi pertanyaan. Ini betul-betul atau leo-leo orang Bitung bilang? Terimalah Roh Kudus. Nah sekarang waktu Tuhan Yesus bilang terimalah Roh Kudus, jadi pertanyaan. Roh Kudus sudah ada atau belum? Ini kan jadi pertanyaan. Roh Kudus sudah ada atau belum? Seakan-akan ada pemahaman begini. Oh, Roh Kudus itu nanti ada di dunia di Kisah Rasul pasal 2. Ada pemahaman seperti itu. Jadi Roh Kudus sebelumnya ada di sorga. Nanti ada di dunia pada saat peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2. Tapi ayat ini membuktikan bahwa murid-murid sudah menerima Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Apakah ada bukti bahwa Roh Kudus sudah berkarya di dunia sebelum Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat? Oh, ada bukti. Coba contoh ya, 1 Samuel pasal 10 ayat 11. Ini di perjanjian lama. Dan semua orang mengenalnya dari dahulu, melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Bayangkan di perjanjian lama sudah ada nubuat. Ini pekerjaan Roh Kudus.
Apakah Roh Kudus itu sudah ada di dunia? Ini buktinya bahwa ada. Roh Kudus membuat Saul dari suku Benyamin boleh bernubuat. Saya bertanya-tanya lagi dalam pikiran, merenungkan firman Tuhan. Apakah di Alkitab Perjanjian Baru ada bukti bahwa apakah di Perjanjian Baru ada bukti bahwa ada orang yang sudah penuh Roh Kudus sebelum Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4? Kita lihat Matius, maaf saudara, kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 41. Lukas pasal 1 ayat 41. Saudara dengar dan perhatikan firman Allah ini. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kapan ini saudara-saudara? Sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu daripada Tuhan Yesus lahir. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, Elisabet, mamanya Yohanes Pembaptis, sudah penuh Roh Kudus. Apakah ada bukti lain? Coba kita lihat ayat 67, pasal 1 ayat 67 Lukas. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Haleluya, haleluya. Ada bukti. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Jadi kita sudah belajar. Apakah harus? Harus. Tetapi pertanyaannya, haruskah dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Ini pertanyaannya, haruskah dipenuhi? Atau yang penting Roh Kudus tinggal saja cukup? Roh Kudus diam dalam kita cukup? Jemaat tidak harus penuh Roh Kudus, yang penting Roh Kudus sudah diam, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, cukup. Sebab memang saudara-saudara, ada orang yang iblis kasih kekecewaan. Ngana so babat tunggu 10 hari leh, so berdoa belum. Iblis intimidasi, iblis kasih kekecewaan. Haruskah penuh Roh Kudus atau cukup dimeteraikan? Cukup Roh Kudus tinggal saja dalam kehidupan kita. Kita kembali ya di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tuhan Yesus suruh tinggal di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Tuhan Yesus larang mereka tinggalkan Yerusalem karena mereka harus menantikan janji Bapa. Nah, sekarang janji Bapa yang dimaksud itu apa? Ya kan? Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Telah kamu dengar daripadaku, ayat 5. Ayat 5. Ini janji Bapa yang harus dinantikan oleh murid-murid di Yerusalem. Jadi kalau kehadiran Roh Kudus sudah ada sejak Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah ada bersama dengan umat Allah. Ada. Tetapi yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk tinggal, harus tinggal, dilarang meninggalkan Yerusalem adalah mereka nantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan ini saudara-saudara adalah kutipan dari 4 kitab Injil. Secara cepat, Matius 3 ayat 11. Secara cepat ya. Di multimedia, Tuhan kasih kekuatan. Ini.
Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11. Tertulis Matius 3 ayat 11. Markus 1 ayat 8. Tertulis juga Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Lukas 3 ayat 16. Banyak pengajaran sesat saudara-saudara sekarang. Jadi kalau anak-anak Tuhan nak belajar di gereja, disesatkan di luar gereja. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadamu, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi saudara-saudara, saya ingin mempertegas apa yang harus ditunggu. Saya akan mempertegas ini berdasarkan firman Allah. Apa yang harus dinantikan oleh murid-murid? Yang harus dinantikan murid-murid dengan segala hormat. Pribadi Roh Kudus sudah ada. Tetapi yang harus dinantikan, yang wajib untuk ditunggu, anak-anak Tuhan harus alami ini. Apa itu? Baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu ada dua. Kalau belajar Alkitab. Tetapi baptisan Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah kepenuhan Roh Kudus. Ini adalah janji Bapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Janji Bapa bagi murid-muridnya, itu yang harus ditunggu. Itu yang harus murid-murid, gara-gara itu tidak boleh pergi di luar Yerusalem ya. Tidak boleh jalan-jalan keluar dulu ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi saya mau sampaikan dengan tegas bahwa apakah harus anak-anak Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus? Maka saya mau sampaikan, iya, harus. Apakah tidak cukup anak-anak Tuhan itu Roh Kudus diam? Saya mau sampaikan dengan tegas berdasarkan Lukas 24 ayat 49 dan Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Iya, harus. Haleluya. Haleluya. Oh, kurang DP haleluya. Haleluya. Harus, harus. Harus, mesti, wajib, tidak boleh tidak, harus. Anak-anak Tuhan harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau dulu saudara-saudara, ini panjang ini penggalian ini, jadi kita potong-potong sedikit ya. Kalau dulu, ini janji yang sangat luar biasa. Kalau dulu, zaman perjanjian lama ada orang penuh Roh Kudus. Sebelum peristiwa Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 ada orang penuh Roh Kudus, tetapi cuma for orang-orang khusus. Karena itu waktu Saul raja kepenuhan Roh Kudus, orang bilang, nabi so dia. Kenapa? Cuma for nabi. Cuma for pendeta. Sakaria, pendeta. Elisabeth, kenapa mesti penuh Roh Kudus? Oh, karena dia akan mengandung Yohanes Pembaptis, yang lewat Yohanes Pembaptis Tuhan pakai untuk jadi alat Tuhan, mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus. Cuma orang-orang khusus. Minta maafnya tidak semua, khusus saja. Tetapi Bapa berjanji, kamu bukan cuma orang-orang khusus, semua akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Semua akan dipenuhi Roh Kudus. Semua.
Nah, saya mau sampaikan ini saudara-saudara. Kita Papa GPDI, pendeta GPDI, tapi Papa dan Mama. Kita Opa pendeta GPDI, jadi kita generasi ketiga. Izinkan saya mau sampaikan sebuah apa yang terjadi di GPDI ya. Di GPDI itu, dulu bikin doa 10 malam ya. Doa 10 malam. Dulu kok 10 malam, jarang tuh 10 pagi. Bikin 10 malam. Dan saudara-saudara jemaat antusias datang. Jemaat antusias datang. Ikut doa 10 malam. Saya kurang tahu ya, sebab saya tidak tanya-tanya ke jemaat-jemaat yang lain. Tapi kita juga mau pakai apa ya? Mau pakai kesaksian, pengalaman. Saya dan teman-teman anak-anak, anak muda seumur saya waktu itu kalau orang bercerita. Anak-anak muda, remaja-remaja. Begini ya orang remaja. Nananya nak mau pergi doa 10 malam. Ada kan yang sama dengan berdua-dua hati begitu. Mau piginya, ngana mesti pigi. Kalau ngana nyandak pigi, ngana tahu akan ada antikris. Begitu toh? Begitu toh? Akan ada antikris. Dan hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang akan dapat sayap burung nasar. Yang akan disingkirkan. Dan orang guru-guru sekolah minggu juga bicara. Saya kurang tahu guru-guru sekolah minggu sekarang masih juga ajar tentang kepenuhan Roh Kudus atau tidak. Cuma orang guru-guru sekolah minggu ada ajar menurut kita agak keliru. Karena dia ajar begini. Kalau orang masuk di zaman antikris. Antikris muda apa? Karena konteks orang sanger, saudara-saudara. Ini konteks orang sanger ya. Maka antikris muda apa? Antikris mau iris-iris, kong mau taruh deng lemong. Siapa kita bilang konteks orang sanger? Karena mungkin begitu kan kalau dapat tude, mesti iris, kong taruh lemong. Jadi orang anak-anak muda, baku panggil. Kau waktu pendeta kita Papa bilang, siapa yang rindu dipenuhi Roh Kudus, datang. Siapa? Tak bayang ini antikris mau iris-iris, kong mau taruh lemong. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Jadi kalau semua nyanyi, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hari pertama, kalau hari pertama belum dipenuhi Roh Kudus, masih tenang. Hari kedua masih tenang. Jangan dia kalau hari ke-7 belum. Belum. Hari ke-8. Tinggal 2 hari lagi. Hari ke-9. Belum. Saya ingat saudara-saudara, pas hari ke-10, teman saya kepenuhan Roh Kudus, kita nyanda. Kita lihat. Nyandak jaga masuk-masuk pemuda, dia kayak penuh Roh Kudus. Pemalas dia beribadah. Kita anak gembala. Kalaupun kita malas, kita Bapak yang rajin. Ya, itu kalau anak gembala. Meskipun malas, tapi Mama bilang, Fit, mau pemuda? Iyo. Siapa dia tuh penuh Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu orientasi penuh Roh Kudus itu karena masa antikris. Apakah salah? Betul. Orang itu harus penuh Roh Kudus supaya dia disingkirkan. Harus penuh Roh Kudus. Di sekolah Alkitab saya ajarkan ini ada DP dasar. Cuma orang terbatas. Setengah 11:05 sekarang. Dan orang jemaat Tuhan, orang tua sampai anak-anak muda datang di gereja. Kenapa kalau nyandak mau masuk di zaman antikris? Apalagi orang salah memahami. Pengajarannya benar, tapi mungkin pemahaman kami yang salah. 2000 tahun zaman Bapa,
2000 tahun zaman anak, 2000 tahun zaman Roh Kudus. Ketika di tahun 1995, odoh Tuhan, 3,5 tahun antikris, 2000 kurang 3,5, berarti tahun 1996 tuh antikris mau datang. Oh baku, memang oh Tuhan, 95 ini Tuhan semua datang tuh antikris. Oh Tuhan tolong. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, betul atau salah ini? Cuma orang Pantekosta salah memahami. Betul itu. Ada zaman Bapa, ada zaman Anak, ada zaman Roh, itu betul. Cuma itu perhitungan waktu, orangnya tidak punya perhitungan waktu yang sangat tepat. Dan saya lihat orang-orang Pantekosta setelah lewat tahun 2000. Setelah lewat tahun 2000, banyak orang Pantekosta mulai merosot. DP antusias cari kepenuhan Roh Kudus. Siapa? Nyanda. Masih Joko Widodo turun presiden. Waktu tahun 2000 masih siapa? Megawati, Ibu Mega atau siapa turun presiden? Nyanda. Oh, terus SBY nyanda. Pak Jokowi nyanda. No, belum ada antikris. Di Amerika masih Joe Biden. Bahkan sebelum Joe Biden ada Donald Trump, meskipun eksentrik, dia sangat sangat tegas, sangat radikal sebagai orang Kristen, nyanda. Itu Vladimir Putin, biar orang-orang barat bilang begini, saudara-saudara, rasa begitu mau bilang, tetap dia menolak LGBT karena ajaran Kristen, nyanda. Nah setelah lewat tahun 2000, orang Kristen, anak-anak Tuhan khususnya orang Pantekosta mulai berlonggar cari kepenuhan Roh Kudus. Tadi malam, saudara-saudara, kemarin sore, waktu di Pinili, sore-sore itu panitia yang Pinili. Dia seorang keluarga muda yang diberkati luar biasa. Ibu Ketua MD bilang dia sudah kasih berkat cuma khusus untuk Pinili saja, untuk bangun Pentecostal Camping Ground. Itu sudah miliaran rupiah, pribadi saja. Untuk itu saja, belum tuh gereja-gereja lain. Sehingga Temang bilang begini, Dok, orang lain kali cuma kasih 10.000, langsung jabat status. Cuma 10.000 lagi. Kenapa ini orang suka kasih miliar? Nah, ini pengusaha yang sukses ini, saudara-saudara. Sore-sore kemarin, dia datang. Pak Gembala mohon izin. Siapa kok? Mohon izin. Mau pulang dulu, nanti babale sebentar. Mau berdoa, mau minta Roh Kudus dang. Dia orang Chinese. Mau minta Roh Kudus. Oh iya. Kita rasa dia bertanya begini, siapa Bapak Gembalanya Anda? Kalau dia bertanya itu, kita bilang, orang sudah pagi. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, ini pengusaha banyak sekali usahanya, banyak sekali bisnisnya. Sangat maju sekarang ini. Tapi ada Baku Riki, mau pergi cari kepenuhan Roh Kudus. Wow, mau cari kepenuhan Roh Kudus. Ada yang kita lihat sejak tahun 2000 sudah mulai longgar. Soalnya tidak terlalu. Kalau dulu, apalagi ini bayang-bayang antikris, ada petandu 2, saudara-saudara. Kung merah, kung di mata melotot. Kau langsung tabai ikan malah lugis, ada mot-mot begini. Tapi setelah terlewat tahun 2000, sudah mulai longgar. Kenapa? Nyandak betul, mungkin nyandak bicara, tetapi di hati sudah mulai ada. Nyandak betul ini, nyandak betul ini. Nggak betul ini. Alkitab ajar, dan saudara-saudara, itu tanda-tanda yang diajarkan Alkitab itu tergenapi. Orang kalau umpamanya tidak percaya, salah sendiri. Haleluya, haleluya.
Nah saat ini saya mau sampaikan, mengapa Tuhan Yesus katakan harus tinggal, harus penuh Roh Kudus, harus penuh Roh Kudus. Kembali ke Lukas pasal 24 ya, ayat 49. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oh, ini alasannya. Kita harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sabtu pagi saya sampaikan, murid-murid itu sudah diajar oleh Tuhan Yesus langsung 3,5 tahun. Sama-sama dengar khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak. Mungkin kalau orang banyak, khotbah ini ada dia, mar di berikutnya enggak. Mar kalau murid kan pasti dengar khotbah selama 3,5 tahun. Kalau dorangnya nak mengerti, Tuhan Yesus jelaskan private pada orang. Dorang tanya, guru maksudnya apa ini? Setelah orang banyak pulang, mereka tanya, Tuhan Yesus apa ini? Tuhan Yesus jelaskan ulang. Tuhan Yesus bukan sama dengan mama-mama di TikTok. Deng cambok, ngana mama so ajar. Siapa ngananya mengerti, akhirnya mama ajar. Tuhan Yesus sabar, dia ajar murid-murid. 3,5 tahun dapat pengajaran. Bukan hanya dari seorang doktor teologi, tapi dari Tuhan Yesus Rabi Agung. Ada pengalaman? Ada. Jadi kalau misalnya ada orang, oh kita kok selama anak Tuhan. Murid-murid Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada pengalaman bersama Tuhan Yesus. Ada orang bangga sekali, oh kita ini, orang ini jemaatnya pendeta, dengan segala hormat saya kutip nama, beliau sudah di sorga. Oh saya ini jemaatnya pendeta Ahamande. Oh saya ini jemaatnya dengan segala hormat saya kutip nama pendeta H.O.H. Awi. Ini orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Oh orang ini jemaatnya pendeta JMP Batubara. Oh orang ini jemaatnya pendeta MD Wakari. Ini tuh pendeta-pendeta Pantekosta yang top. Sehingga merasa karena jemaat dari bapak-bapak gereja Pantekosta yang hebat-hebat ini merasa bahwa murid-murid ini jemaatnya siapa? Jemaatnya Tuhan Yesus Kristus langsung. Dapat pelatihan Tuhan Yesus utus. 70 murid diutus. 12 murid diutus berdua-dua. Tuhan Yesus katakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Wah, kabarkan Injil. Dorang dapat pelatihan langsung. Mentornya siapa? Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, tunggu nih sampai kamu diperlengkapi. Dengan kata lain, kata diperlengkapi, saya dan Ibu Gembala bahas ini kata ini. Diperlengkapi, dari kata apa? Diperlengkapi, dari kata dasar apa? Lengkap. Diperlengkapi artinya kasih lengkap. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang, penting ini pengajaran. Meskipun kita so ajar pangoni meskipun ngoni so ada pengalaman Petrus, ngana masih ingat ngana ada bawa-bawa itu roti ada kasih berbagai pak ini orang-orang. Artinya kok dorang udah pelayan-pelayan dorang. Rasul, apostolos. Waduh. Kalau cuma pendeta, kalah Pak Apostolos. Rasul Yesus. Kalau cuma panitia kalah. Ini Petrus dan kawan-kawan ada pelayanan dorang. Waktu orang Yesus memberi makan 5.000 orang, pasti Petrus ada bawa roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, kita kurang tahu Tuhan Yesus panggil apa Pak Petrus Anggap jo Petrus. Biar lengana so dengar pengajaran dari Pak kita. Ini pakai bahasa Manado. Biar lengana so ada pengalaman. Jadi tapi murid. Melayani bersama dengan kita. Biar lengana so latih, so utus.
Tapi dengar baik-baik Petrus nih, ngana mesti diperlengkapi. Biar ngana so S3 S3 teologi, ngana mesti diperlengkapi. Kita dang S1 apalagi ngana. Mahasiswa tertawa, belum S1 apalagi mahasiswa. Belum S1 so. Haleluya. Artinya orang-orang yang sementara studi teologi mesti berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Orang-orang yang punya pengalaman selama jadi anak Tuhan, selama melayani, harus berdoa penuh Roh Kudus. Orang-orang yang sudah dapat pelatihan harus berdoa, penuhi aku dengan Roh Kudus. Supaya apa, saudara-saudara? Ini Alkitab bilang. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oh, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Dengan power, dengan kekuatan. Kekuatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan cuma orang tertentu yang perlu, semua orang anak-anak Tuhan perlu. Waktu zaman perjanjian lama, ini kekuatan ini cuma for nabi. Tetapi zaman sekarang, zaman gereja, zaman Roh Kudus, Tuhan bilang, aduh, so mesti kasih kekuatan ini pak anak-anak Tuhan semua. Orang tua, anak muda, anak-anak, semua harus diperlengkapi. Kalau nyanda, saya mau sampaikan ini, kalau nyanda, banyak orang mau gagal masuk surga. Banyak anak-anak Tuhan akan gagal masuk surga. Orang mau baca cerita zaman antikris, martoran tahu zaman antikris kapan. Tapi yang pasti saudara-saudara, orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, ini rentan sekali, berbahaya sekali. Mengapa? Karena Roh Kudus memberi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Saya mohon multimedia akan tulis ini secara cepat. Nanti Tuhan bawa saudara untuk mengerti. Atau nanti ada waktu lain saya terangkan. Harus ada kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan mempertahankan iman. Kalau nyandak penuh Roh Kudus, masalah sadiki bisa membawa orang meninggalkan Yesus. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis nyandak langsung ambil tuh iman. Iblis gerogoti secara perlahan-lahan. Iblis mulai pakai segala macam alasan masalah supaya orang mulai tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, mulai tinggalkan ibadah, mulai tinggalkan doa, mulai tinggalkan berangsur-angsur, nyandak langsung tinggalkan iman, nyandak. Tidak langsung buang iman, tidak. Iblis pakai cara apa? Orang mulai kecewa. Bisa dia kecewa suami istri. Masalah rumah tangga, orang mau bakal terus. Sudah dia masuk gereja. Bisa. Anak kecewa pada mama dan papa. Duh, mama dan papa ini tidak adil pak kita. Tasuni masuk gereja. Bisa. Pelayan kecewa dengan gembala misalnya. Bisa. Jemaat dengan jemaat baku kecewa, bisa. Yohanes Pembaptis suruh DP murid datang pada Tuhan Yesus, soalnya dia dalam penjara. Engkaukah Mesias ataukah kami harus menunggu yang lain? Padahal Yohanes Pembaptis yang bilang begini, Roh Kudus ada bilang ke kita, Allah Bapa ada bilang, ada suara begini, kalau kamu melihat ada burung merpati turun di atas seseorang, berarti dia itu adalah Mesias. Bayangkan Yohanes Pembaptis yang bilang. Tetapi saudara, ketika dia ada masalah pergumulan sampai di dalam penjara, dia mulai kecewa. Iblis gunakan banyak cara untuk menarik orang dari gereja, menarik orang dari doa, menarik orang dari baca firman, menarik orang dari pelayanan, menarik orang. Dan mungkin 1 minggu ini
Pasti 1 minggu itu iblis kasih sedap. Enak toh. Sama dengan itu iklan-iklan dulu. Enak di zamanku toh. Enaknya nak masuk gereja toh. Enaknya nak masuk gereja. Karena kalau mau masuk gereja masih pagi. Apalagi kalau anak banyak. Masih pagi. So prung prang. Mama so mesti bikin smokol masih pagi. Tapi kalau nyanak masuk gereja, enak toh. Nyanak harus bikin smokol pagi. Nyanak harus baku dusu pagi. Semua dengan damai sejahtera. Anak-anak bangun siang. Papa dan mama lelah Senin sampai Sabtu bangun siang. Haleluya. Tapi haleluya masih ada. Enak toh. Nyandak ibadah. Enak toh nyandak baca Alkitab. Karena kalau baca Alkitab semua ngantuk. Coba perhatikan setiap kali baca Alkitab mengantuk. Karena baca FB nyandak jaga mengantuk. Bahkan tuh FB jaga mengantuk lihat pengana. Enak toh. Aduh, berdoa sedap. Hari pertama sampai hari ke-6 kita yakin jemaat Tuhan antara dua. Dua perasaan ini ada. Di satu sisi kerinduan, di sisi lain. Belum hari Sabtu Kang. Mahasiswa tertawa, ada itu rasa itu. Setelah hari Sabtu, oh haleluya. Itu jemaat yang duduk berdoa. Bagaimana dengan pemimpin doa? Besok kita waktu. Saya gembala harus siapkan khotbah dari Senin sampai Sabtu. Iblis akan berusaha segala macam cara supaya orang tinggalkan Yesus. Tapi sekali lagi saya katakan, tinggalkan Yesus itu bertahap. Bukan langsung tinggalkan iman, bukan, bertahap. Kesetinggal ini. Kagak jauh DP iman soalnya Anda. Orang perlu Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita bertahan dalam iman. Yang kedua, Roh Kudus memberi kekuatan untuk mempertanggungjawabkan iman. Wah, sekarang banyak sekali penyesatan. Banyak sekali penyesatan, ajaran sesat. Muncul, oh Yesus bukan Tuhan. Nyana harus beribadah. Karena kan boleh beribadah sendiri di rumah. Karena putar, beli televisi besar-besar yang 54 inch ke atas. Go live streaming. Cari tuh pemimpin pujian yang bagus, mantap. Kalau anak muda cari tuh lagu-lagu yang modern. Kalau orang-orang tua cari lagu tak tersembunyi kuasa Allah. Kemudian pakai baju bagus-bagus dari rumah. Kok angkat tangan juga tuh, no? Gereja kita melaksanakan ibadah live streaming, boleh ibadah live streaming, tetapi Tuhan uji apakah memang solusi live streaming atau boleh mau datang langsung. Alkitab bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Waktu lalu COVID pemerintah larang. Saya pernah katakan begini, waktu COVID pemerintah larang. Kita dengar kesaksian dari teman-teman, ada tuh bilang begini, gembala, kenapa tuh orang ini boleh masuk gereja? Masa tuh orang mesti mau kalah pak virus ini? Bas status, orang anak Tuhan tidak boleh kalah pak virus, masuk gereja. Padahal dia waktunya tidak ada virus, jarang juga masuk gereja. Pak Prabowo bilang omon-omon saja. Banyak ajaran sesat. Nah, anak-anak Tuhan tanpa Roh Kudus, orang akan terlihat bodoh. Dipermainkan oleh ajaran-ajaran sesat. Nih tahu mau bilang apa? Dan ikut-ikut
dipermainkan oleh ajaran-ajaran sesat rupa-rupa angin pengajaran. Karena itu perlu Roh Kudus memberi kekuatan. Yang terakhir, Roh Kudus memberi kekuatan untuk menggunakan karunia-karunia rohani. Karunia rohani itu karunia yang hebat, membawa gereja pada kesempurnaan. Tapi untuk menggunakan karunia-karunia rohani itu juga, anak-anak Tuhan harus punya kekuatan. Kalau tidak, saudara-saudara, ada orang punya karunia rohani, karena tidak penuh Roh Kudus, maka karunia rohani itu membuat dia sombong. Dia punya karunia A, karunia B, karunia C. Dia lupa ada serangan balik iblis. Dia lupa bahwa dagingnya bisa dimanfaatkan iblis. Hatinya bisa dimanfaatkan iblis. Oh, dia punya karunia apa misalnya ya? Karunia kesembuhan. Saya saudara-saudara gembala disadarkan oleh teman pendeta yang lebih senior. Dia gembala di daerah Tanah Wangko dulu. Dia bilang begini, kita masih jauh, masih lebih muda jauh dari sekarang. Mungkin sekitar 20 tahun lalu. Dia bilang, Fit, karena tahu, kalau jadi gembala itu kan semesti sadar, bahwa tidak semua Tuhan kasih Pak Gembala. Maksudnya apa? Maksudnya, ada orang-orang lain bukan gembala Tuhan pakai karunia kesembuhan. Kita ada kesaksian, dia bersaksi. Ada jemaat dalam keadaan sakit. Kong DP sakit lumayan. Nah, panggil Pak kita berdoa. Berdoa dalam nama Yesus. Mana tahu Fit mati. Ini teman pecerita, kesaksian. Oh mati. Ulang. Ada lagi sakit, kita berdoa mati. Kita berdoa Tuhan, kita ini jadi pendeta pencabut nyawa. Ini kesaksian ya dari teman saya. Tapi dia lebih senior. Dia pengerja sama pendeta JFK One. Kita berdoa Tuhan, kita so terpukul ini karena apa? Kayak apa begini? Tuhan taruh di hati. Kita kasih karunia macam-macam. Ada Pak Pendeta, ada Pak Pelayan, ada Pak Jemaat. Tuhan kasih karunia. Jadi bukan cuma ngana. Alkitab bilang karunia itu Tuhan sebar. Nyenak satu orang semua karunia pada dia. Oh. Kong ada jemaat sakit. Dia panggil DP pelayan. Itu om. Waktu berdoa, dia minta itu DP pelayan itu doakan. Nggak tahu Fit, dia ada berdoa, baik. Itu pelayan, iya pelayan yang berdoa baik. Kita pikir mungkin cuma kebetulan. Jadi waktu ada sakit ulang, dia panggil DP pelayan ini. DP pelayan berdoa, baik sembuh. Oh betul Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih karunia, betul. Karena itu KKR pencurahan Roh Kudus baru-baru khotbah. Bukan gembala. Siapa Tuhan bisa pakai. Haleluya, amin. Tuhan bisa pakai jemaat. Tetapi jemaat harus penuh Roh Kudus. Kalau nyanda, Om Ram melayani. Oh hadirat Tuhan bekerja. Pas pulang. Supaya gembala tahu bukan cuma dia yang Tuhan pakai. Saya dengar itu saudara-saudara. Siapa so? Cuma gembala. Torang lepunya. Makang diri DP nama itu. Itu karunia membangkitkan kesombongan. Kenapa? Tidak dewasa. Eskavator. Tahu eskavator tuh? Itu yang alat jaga babagi ini saudara. Ada sepeda listrik. Betul ya?
Saya mau tanya, kira-kira kalau mesin eskavator ini bermasalah, boleh enggak ambil dari mesin sepeda listrik pakai? Duh, rusak ini mesin eskavator. Kenapa sepeda listrik masih berjalan? Masih. Kita minta ya kenapa mesin sepeda listrik? Oh, ambil. Ya boleh ambil. Dia pasang di eskavator. Eskavator yang besar itu kan, eskavator itu yang kecil, saudara-saudara. Ada tepi tamu ambil, ini eskavator ini cocok kalau kita gatal dia garo-garo tepi belakang. Karena coba juga garo dengan eskavator itu dia. Eskavator yang besar, pakai mesin sepeda listrik. Minta maaf saudara-saudara, kalaupun tak masuk, kalaupun apa, itu eskavatornya tidak mau begini. Dia cuma tik. Dia cuma mau haga tuh operator. Tidak cocok itu mesin itu. Karunia Roh Kudus itu kuasa hebat dari Tuhan. Kalau orang yang tidak penuh Roh Kudus, minta maaf saudara-saudara, bisa bermasalah. Karena itu Roh Kudus harus penuh dalam hidup kita. Amin. 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 Roh Kudus harus penuh supaya orangnya tidak masuk di zaman antikris. Betul. Tetapi bukan cuma itu. Anak-anak Tuhan harus penuh Roh Kudus. Pelayan-pelayan harus penuh Roh Kudus. Pelayan-pelayan harus penuh Roh Kudus. Jemaat harus penuh Roh Kudus. Mahasiswa harus penuh Roh Kudus. Supaya kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari semua pelayan